Arki Hoshi, upper bracket telah tersecure, tiket playoff udah disecure, tapi wow! What? Hazel? Zel? Besok Hazel? gak ujian, Zel? Hazel? Hazel in? Fix ya? Oke, menarik. Tapi masalahnya aku juga ngelihat Hazel. mau Hazel mau Sujin tetap sih. Tetap Wow. Arki RQ gitu dengan performance yang sekarang juga, apalagi Hazel kemarin kita ngelihat bagaimana cara bermainnya juga bagus itu. Hanzo. Iya ya, lagi-lagi anak muda berbakat yang ada di Araki Hoshi sebagai, mungkin bisa dibilang sebagai pelapis dari Sutsujin, tapi dirinya membuktikan bahwa ya meskipun pelapis, tapi performa dia itu benar-benar bagus banget. Dan ini pertama kalinya Hazel muncul berarti. Dikasih kesempatan lah ya Dikasih untuk kesempatan. setidaknya menyicip nih jam terbang. Jam terbang. Iya kan. Ngegembleng juga mental nggak sih? Ya jelas. Harusnya. Ya. Karena secara Araki Hoshi cuma butuh 1 poin kan berarti Ya. buat bisa secure buat ke semifinal langsung. Saya first pick karena Suyo nggak ada nih, yang band sendiri Suyo Araki Hoshi loh. Fanny juga kenapa? Jadi kenapa? Dia mau main apa nih kira-kira? Matilda. Matilda Lucas? Atau Hilda aja. Iya. Hilda. Oh, Oh, Harit. Matildanya bisa pindah ke Ogwen sekarang. Tapi KLTZ juga sebenarnya pool hero-nya luas ya. Bahkan kayak ngeliat dari SPS waktu di Malaysia juga, bukan yang di Johor Baru ya. Ya. Ya kan masih dengan bermain berani juga gitu main ke tank-tank jungler. Ya, Matilda Hilda, Ronda Popheus. Nah, Ini yang bahaya nih Popheus nih. Iya iya karena iya. lawannya Harit juga. Betul, akan mempercepat Infernal Pursuit-nya juga, itu yang berbahaya pastinya buat Araki Hoshi. Tapi ini pertama kalinya berarti di hari ini Araki ada di blue side. Ya. Karena dari 3 game sebelumnya mereka selalu di red side nih. Oke. Tapi picknya nih ya, Johet sebenarnya ada. Kalau mau dimainkan Johet Hilda pun terbuka. Atau Khalid Hilda. Udahlah Johet Hilda aja, lagi meta-metanya kan. Oke. Hanzo. Ini bisa loh, kalau Suyo nggak ada Hanzo itu bisa keluar. Iya ya. Sekarang Hanzo kalau mau. Enggak semua ini. Saya Franco dengan wah ini kayaknya 3 kali pick, 3-3-nya idok ya. 100%. Wah, aku suka banget sih ini Coach Case Cute ngambil 3 pick awalnya. Tapi 100% hari ini kan sudah ada yang pecah tadi. Oh, Tigreal. Tigreal-nya ya. Iya. Tapi tidak dengan Franco. Ya, tidak ada Franco. Let's see. Oke, tapi pick ketiga mau Granger dulu kah? Ranger ada. Hayabusa kalau tertarik. Hanzo juga bisa. Bisa ke Granger dulu kali ya. Hmm. Sebenarnya bicara tentang jungle yang versatile juga untuk KLTZ masih cukup banyak, atau bahkan mau main alpha juga agak susah. Tapi kalau bisa sih kalau tim Falcon sama Alpha ya. Iya ya. Tapi ya itu Granger dulu. Iya, lebih pasti aja. Ya ini dia untuk gold laner sekarang yang lagi kekinian memang ya. Harit, Ranger, udah. Sanjo. Hayabusa Ben menipiskan hero-hero untuk Hazel ya. Iya. Hazel ini bisa main Lancelot. Link. Tapi Lancelotnya banget sih pada zaman itu di Pajajaran ya. Sangat-sangat. Damager Lancelot ya. Iya, pada Damager. saat semua Yang Lancelot tank dia Lancelot damage. Perhitungannya itu loh yang aku suka, killing instingnya itu loh yang bagus. Bukan killing spree kan? Bukan atau Oke. ada terus ya. Capek loh ini udah jam 9 loh. Baru. Tapi last band mau ke Hanzo kah? Hanzo diambil bisa. Atau sebenarnya bisa juga buat nanti diambil. Benar banget tuh. Ya. Hanzo, last banning. Dan Araki Hoshi, Lucas yang sudah nggak ada. Apakah Alpha kali ini? Fredrin gitu. Atau Fredin? Kayak gitu. Gitu. Ada rencana apa nih? Kita kembali Ya mereka mau coba untuk menangin matchup mid-nya juga. Arsha kalau ini. Bisa. Kan pernah ya ada combo yang ditarik guiding win-nya. Oh, Iya. Kalau ditarik tuh sekalian view pakai ini nggak sih Oden? Kan kita pernah lihat kan? Pernah. Itu di M5 ya? Iya ditarik itu. Bener. Itu di M5 Langsung. ya? Iya bener view ya. M5 buset udah lama juga. Kebetulan nih mereka juga nih. Tapi masalahnya berdepan sama Franco sekarang. Iya, bisa cancellation buat Swansong ya kan? Iya. Oke. Pun pas yang diambil pun ada chance Iron Hook dari Idok nih bisa mematikan. Ya kena sangguin claw-nya cancel kan? Iya. Tapi pick keempat dari tim Falcons, mid-nya dulu kah? Atau mau ke jungle-nya dulu? Bisa mid banyak banget sebenarnya dari segi opsinya. Faramis, oke.
Double support ya. Itu combo yang sering kita lihat ya, kayak sustain team fight Matilda Faramis. Dan biasanya kalau ada Franco ya untuk menetralkan Blood. Nah, Biar ke Kate ya. rugi jadinya. Ngebuang source dari Idok berarti dengan membawa Faramis di sini juga sekaligus ngedinai kemungkinan adanya glue ya. Ya atau ini juga Gatot Kaca nggak sih? Gatot. Area aja udah langsung tabrak mereka. Tetap gak mau Hilda nih. Oke. Masih Hilda. Tapi Hilda kalau kena hero-hero Kate kayak gini masih oke gak? Masih oke aja lah. Kan yang jadi kan presernya dia kan. Oke. Battle-nya musuh. Dan Oke. Export jungle. Xbox Hazel? Hazel export jungle. Let's Eh. turn up the heat. debut. 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 Kemarin Romo sempat menyinggung export. Iya. Dan Nolan yang dipakai oke. First. Oke. Kira tim Falcons mereka juga akan main yang kayak Badar, kayak Xbox, Alpha, Iya. Redri. Bastian. Iya. Mungkin karena dijawab dengan adanya Xbox sih, makanya mereka langsung ngedinai itu dan menggunakan Nolan. Bisa jadi. Menarik sih. Tapi Xbox jungle Udah yang lama. muncul ya. Kayaknya Hazel baru pertama kali juga gak sih Xbox Jungle? Berapa bulan ya aku udah melihat Xbox Iya. Jungle ya? Xbox XP juga udah berapa bulan kita nggak ngeliat ya. Tapi apakah munculnya Xbox Jungle dan juga Hazel si Jungle akan kembali memberikan kejutan, karena ini kejutannya banyak loh dari pergantian jungler. Ya, tapi dari artinya sih draft mereka main juga. 3 badan juga sih. Iya. Berarti benar-benar ngandelin magic damage-nya Yep. antara Cecilin dan juga Harriet. Oke, tapi ada yang mengangkat tangan dulu sebentar, mohon maaf. Ini tolong ada yang nelfon. Enggak. Oke, ntar dulu sabar. Oh ini dia stuck di loading screen, kelihatannya gitu ya. Yang lain udah di gitu ya. Nah ini anak muda Hazel masih kelas 3 SMA berarti ya? Iya, masih kelas 3 SMA. Kelas 12 ya? Tahun ini lulus sih, bulan Sama kayak- Juli Sama katanya. kayak aku dong. Ya. Aku sering ngeliat Beda update. angkatan sih kayaknya. Aku ngeliat update ini Hazel di sekolah tuh dari account sosmed gurunya. Iya, bener Sering banget lagi. FYP. Bener lagi. Oke. Dan akan seperti apa nih RRQ dengan Hazel? Ya. Argo dengan Hazel ya. Kalau dulu ya, kalau kita melihat draftnya Assassin, ya aku bisa bilang lebih agresif. Tapi aku bertanya bukan RRQ dengan Hazel sih. Hmm. Hazel dengan fighter jungler. Nah itu makanya sekarang dia dengan fighternya mungkin agak sedikit beda kan. Kita kan jarang atau nggak pernah gitu loh ngeliatin Hazel dengan Xbox apalagi ya. Nah itu Xbox sendiri pun bukan hero yang bisa dapetin kill banyak. Iya benar. Bukan. Bukan fighter Bukan, kayak dan- Partis, Lukas gitu ya. Mungkin kalau perebutan objektif bisa lah, Lasting Sanity, Retrik cabut ya kan. Tapi kalau untuk yang lainnya harus butuh kalkulasi juga nih. Mungkin ya, tapi kita akan lihat eksekusi Xbox Jungle debut dari RRQ Hoshi di Line of Down bersama Raditya Pikil dan Omawa. Yes. Thank you so much, Saul. Dan let's go to the line of down. Match ketiga, game kedua. Match point untuk RRQ Hoshi, di mana mereka sudah mengamankan peringkat pertama dari grup B. So, satu kemenangan lagi untuk membuat 100% game rate mereka tidak pecah di SPS Mobile Master. Ya, dan untuk teman-teman yang bertanya mungkin ya, dapat skinnya yang hijau ini di mana nih ya? Ada kan sebenarnya sempat gratis juga. Ini kolaborasi sama Magic Chess Gogo kan? Betul, makanya ada nih yang warna hijau ya. Tapi lihat logonya langsung juga menempel ke Hazelnya, hanya untuk memberikan efek presence ya. Terkena sebuah bad impact tadi, berasa banget. Tapi kita bicara farming pattern dulu deh sekarang. Oke. Nolan dari KLTC jelasnya bisa lebih unggul jauh dibandingkan dengan Hazel nanti ya ketika punya fracture level 4. Iya, mungkin aku mau ngebahas untuk perjumpaan antara Matilda dan juga Franco, Om. Mungkin nggak bakal mengganggu Khalid ya untuk Gwen ini bisa bebas. Tapi apakah dengan Franco bisa mengantisipasi map vision yang luas nih dari hadirnya Matilda? Sebenarnya bisa gak bisa ya, karena Matilda jauh lebih versatile dalam artian dari dia dinamis, tidak ada di satu titik aja. Jadi lebih susah sebenarnya buat Idok sekarang. Beda dengan Johet yang ngetem yang satu titik ya. Nah ini nih, level 4 punya Kaltisip ada fracture, masuk ambil jungle-nya musuh, dan itu terjadi dengan sangat cepat kalau kita menggunakan Nolan. Iya, ini kondisinya memang kurang menguntungkan untuk RRQ Hoshi karena terlihat Hazel kehilangan satu Fire Beetle di bagian bawah dan dia juga nggak bisa invade tadi. Di bagian atasnya sudah kosong untuk semua creep netral yang ada dari tim Falcons. Ya, cepet sih kalau kita bicara Nolan ya. Kayak sekejap lagi noleh itu udah hilang satu buff, hanya butuh 2 detik nanti kalau misalnya sudah level 12 juga. Mereka turtle-nya berani loh di set terlebih dahulu oleh tim Falcons. Oh, tapi lihat gimana Fracture langsung menuju ke arah Hazel KLTC. Memberikan Hazel banyak sekali damage yang begitu eksplosif. Direct seorang diri, masih level 3 ya, tapi Iron Hook
Berapa KLTC, satu hit terakhir. Dan first blood memang ke arah Idok, tapi KLTC pun down. Tapi Turtle didapatkan oleh Dairen. Dan kali ini lihat ada view yang juga tereksekusi. Flaptzy mau lari kemana, dikejar oleh Dairen. Tamparan terakhir yang masih bisa dibendung oleh Flaptzy membuat dirinya selamat. Oke, Povius Matilda yang kita lihat ya menjadi sebuah combo juga dan cukup sulit untuk bisa ditaklukkan. Wow, dan kita punya stream update di grup C. Aurora berhasil menang atas Onyx Wow. 1-0. Oh no, Onyx gak boleh kalah. Satu game lagi kalau mereka mau lolos ke babak playoff, karena kalau sampai kalah 2-0 dari Aurora, mereka akan tereliminasi dari SPS Mobile Master. Ya, dan Onyx cuma butuh 1 game win Yes. untuk bisa lolos ke babak playoff. 1 game win, tapi mereka tertinggal 1-0 sekarang. Ya, itu kondisi yang nggak kita harapkan, tapi itu yang terjadi dari stream C. Dan yang pasti kita doakan untuk Onyx juga bisa lanjut ke babak playoff. Tapi kembali ke dalam gamenya, Dairen terlihat sangat nyaman nih dengan high loss-nya nih. Ya, karena gak ada Cici ya. Iya. Gak ada Cici, gak ada, beda lah, beda nasib dengan Flaptzy tadi. Wih, Idok terlalu dalam. Adanya Bloodihan dan juga satu flicker dikeluarkan, tapi lihat Super Marco yang dituju. Toy, Super Force, apakah bisa escape? Dikejar dengan Shadow Stampede. View berhasil membuat Toy tertangkap dan double untuk KLTC. Ya, double yang merugikan Arky Hoshi karena lihat 2 flicker pun terbakar. Tanpa 2 flicker nanti 100 detik ke depan, berarti untuk setup di Turtle ini akan bermasalah untuk Arky Hoshi. Ya, tapi begitupun yang terjadi dengan tim Falcons ya, karena mereka kehilangan flicker ya. 4 flicker lagi belum aktif sekarang. Di 20 detik lagi, Turtle yang kedua akan segera hadir. Di bagian lain, Hazel yang masih membutuhkan banyak sekali form pattern untuk item demi itemsnya. Dan Flaptzy menahan 3 player dari Arky Hoshi dan Flap pun down. Red Flaptzy join in, damage dan fracture masih mampu dibendung oleh Hazel. Ogwen yang masih menarik perhatian dari member-member Arky Hoshi. Memang kehilangan cukup banyak HP, tapi kali ini Hazel harus berhati-hati, tenaga armornya hanya tersisa setengah. Dairen coba untuk ngomong mundur dengan Golden Pathway, tertangkap sangat Cloud KLTC-nya. Tapi mampukah membeli waktu untuk Hazel mendapatkan turtle yang kedua dan sepertinya ditinggalkan oleh Falcons. So turtle kedua pun jatuh ke tangan dari Arky Hoshi. Nice Glorious Pathway. Dairen tadi menutup jalan untuk tim Falcons bisa menuju ke turtle yang kedua juga. Dan Rins akhirnya punya Glowing One akan cukup membantu nanti untuk efek-efek region yang dibeli oleh tim Falcons. Tapi lihat range-nya masuk sampai dengan purple buff milik tim Falcons. Dan itu retribution yang berhasil dilakukan. Hazel mencuri purple buff milik KLTC. Dimana tadi dia turtle-nya nggak perlu pakai retribution, Om. Dan sekarang menjadi keuntungan karena sama-sama di level 8 dengan KLTC. Ya, dan bisa dibilang rugi ya. Ini rugi banget untuk Nolan yang harus bisa unggul 1-2 level sekarang dibandingkan dengan fighter jungler lawan. Sedangkan Arky Hoshi Rins juga ini tumbang, bahkan dapetin 2 point kill. Cecilion yang baik-baik saja di early game, nggak jelas jadi pertanda buruk untuk tim Falcons. Dan lihat gimana Rins mengantisipasi purple buff milik Hazel diambil. KLTC-nya ditungguin, kali ini Golden Pathway memang dibuka oleh Dairen. Dan itu menjadi tanda bahaya karena Iron Hook Idok berhasil menangkap saudari Ogwen meskipun masih ada Netherlands. Kali ini View pun terjebak. What can you do, View? Double untuk Toy. Dan sekarang mereka menuju ke bagian tengah. Outer turret mid lane berhasil juga didapatkan. Super Marco yang gabung belum berhasil mendinai semua pergerakan dari Arky Hoshi. 2.500 gold untuk RRQ. Bahkan item kesayangan untuk Idok pun sudah selesai. Winter Crown. Winter Crown dipegang oleh Idok sekarang, jadi akan jauh lebih aman untuk menggunakan Bloodihan nanti. Okun memang punya Flash of the Oasis ya. Cuma tadi ketika sedang melompat dengan dingin dan tertarik, sebenarnya itu sudah menjadi pertanda kalau memang tidak bisa diselamatkan. Ada 4, namun ya mungkin jiwa sosial juga ya. Jiwa sosial. Berusaha untuk membantu dan akhirnya tim Falcons harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Ya, ini kondisi yang memang nggak menguntungkan untuk tim Falcons. Karena, Idok langsung menggunakan Winter Crown-nya untuk bisa membeli waktu. Tapi mampukah dia mendapatkan momentum karena sekarang Toy yang mengacak dengan Saman Force. Damage dari Impact terlalu menyakitkan. 2 member hilang. KLTC dipaksa untuk merelakan kembali purple buff-nya. Ogwen terkena Last Insanity dan Ogwen pun down. Hazel maksud aku yang sekarang mengambil poin kemenangan untuk RRQ Hoshi. Sangat terpegang ternyata tim Falcons tadi. Dan bahkan Last Insanity yang tidak bisa dihindari juga ditelan sepenuhnya tadi oleh Ogwen. Dan kali KLTC hanya akan menunggu dari balik kerumputan berusaha untuk melakukan stats terhadap Turtle. Ya, tapi KLTC sepertinya bisa kan? Nggak bisa. Hazel lagi-lagi tanpa retribution dia berhasil mendapatkan last hit dan perfect turtle untuk RRQ. Ya, sama-sama tanpa retri tadi ya. Jadi ya lumayan ya mencekam tadi sebenarnya untuk tim Falcons ya, apalagi kalau sampai KLTC-nya terpick off. Super Marco akhirnya punya Sky Pierce
tapi tertinggal dengan Toy. Balik dengan segala lini yang sedang tertekan sekarang RQ Hoshi, mereka sangat unggul. Dan tadi ya, Idok dengan Winter Crown-nya itu ngebayang yang sangat bagus ya. Karena Idok pun nggak tumbang tadi. Betul. Dan RRQ dapetin 3 player kan. Yep. Itu trade yang sangat-sangat mahal untuk RRQ. Dan ini kondisinya masuk ke mid game, di mana lagi-lagi RRQ memegang kendali di menit ke-7 ya. Yep. Ini patternnya sama seperti di 3 game sebelumnya. Dan bahkan mereka udah siap untuk menuju ke arah tengahnya. Alright, Silent Glow. Dan hanya akan menekan ya sekarang untuk tim Falcons yang belum bisa keluar juga. Dan wow, pattern dari RQ Hoshi setiap match yang mereka mainkan ya, meskipun kelihatan di early game agak terpressure, tapi itu cuma kata agak tapi dalam tanda petik juga. Iya. Mereka ternyata setiap kali tim fight yang mereka menangkan selalu ada objektif tambahan yang didapatkan. Tapi lihat di atas Om, itu KLTZ nggak dikasih pulang dengan mudah. Hadirnya Idok membuat ya pressure untuk membuat KLTZ nggak mampu mendorong kembali laning jauh mereka. Masih tarik ulur aja. Dan masuk ke mid game seperti ini udah harusnya RRQ jauh lebih aman. Karena Hazel udah memiliki beberapa item yang dia butuhkan untuk ngasih damage lebih mudah lagi. Ya, bukan hanya Hazel ya, ada Rince juga yang ini udah jadi buat Rince-nya. Iya. Cecilian dari Rince yang akan bisa memberikan damage yang besar. Glowing One sudah jadi. Dan untuk second item fleeting time bagi Idok kalau sudah selesai juga menjadi masalah baru untuk tim Falcons. Wah, ini benar-benar dipegang kendali penuh. Permainan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi menunjukkan bahwa level mereka memang ada di atas dari tim Falcons untuk di SPS Mobile Master ini ya. Mereka menunjukkan permainan yang sangat berkelas, semua chemistry, semua rotasi yang lagi-lagi menguntungkan karena RRQ membuat mereka sekarang ada di atas awan. Dan bahkan Lord yang pertama kayaknya nggak bisa sih untuk diambil oleh tim Falcons. Ya, ini harus direlakan ya, kecuali ada ya kalau mereka berani menabrak bisa, tapi dengan resiko mereka akan terwat juga. Masalahnya sekarang aja gimana Idok yang cuman hadir, dia nggak ngapa-ngapain, itu member-member tim Falcons semua mundur Om. Ya mau nggak mau ya. Prestasinya Idok tuh sudah menyeramkan itu sih dengan perangkonya. Dan penempatan Glorious Pathway juga, kita selalu melihat hal yang sama ya, ditaruh tuh di bagian dari Cyclone Eye-nya. Iya. Jadi mereka dari tim Falcons tidak bisa lewat sana, harus ada lewat muter bawah atau muter lewat yang jauh lagi. Ya, kali ini dominasi penuh yang dilakukan oleh RRQ Hoshi datang bersamaan dengan Lord pertama yang muncul di bagian bawah. Masalahnya udah nggak ada lagi jungle yang aman juga untuk tim Falcons. Karena sekarang RRQ siap mendobrak pertahanan. Iron Hook flickernya masih sedikit miss dari Idok. It's okay, no problem. RRQ Hoshi masih siap menggempur dari 3 wave yang berbeda. KLTZ first damage begitu menyakitkan karena Hazel kehilangan instan Firaga armornya. Kayak bilang baju ya. Tapi oke juga masih ada Lord yang akan bisa dibersihkan dengan cepat. Area mid mungkin lebih difokuskan ke RQ Hoshi. Glorious Pathway. Karena sekarang Glorious Pathway sudah mulai dibuka, tapi sekali kali di belakang, tapi lihat Toy mendapatkan target termafia, hilang, Floptasi pun hilang, bahkan menuju ke arah target ketiga karena double kill untuk Toy. Di mana tim Falcons harus menerima hukuman terus-menerus karena masih ada Super Wave Minion di atas dan juga bawah. Ya akan bisa bersihkan ya. Namun bagian bawah Toy dapetin best turret. Penting untuk RQ Hoshi, meskipun mereka belum bisa end the game, tapi mereka sudah mendapatkan bottom base turret. Mid juga diambil kah? Dan dapat juga ternyata RQ Hoshi dapetin apa yang sangat banyak mereka bisa dapatkan dengan bantuan satu Lord yang pertama. Ya, ini wow. Falcons yang berisikan roster juara dunia berhadapan dengan regenerasi dari RRQ Hoshi, bahkan Toy yang ada di sini. Mereka semua berhasil menunjukkan bahwa RRQ lah yang bisa memegang kendali permainan selama 11 menit game kedua ini. Bahkan aku bisa bilang mereka masih bisa untuk inisiasi lagi nih Om sebelum Lord selanjutnya hadir. Yap, bisa jadi. Karena mereka, kalau mereka initiate sekarang, mereka kalah pun masih ada waktu ya untuk menunggu di spot time dari yang lain. Dari gold grafiknya semuanya dipegang oleh RQ Hoshi, sangat menanjak ya ke bagian atas sekarang. Cukup untuk bisa leading, terutama dari levelnya juga ya. Kita belum lihat EXP grafiknya, tapi ya gold graph sudah berbicara seperti ini, jelasnya EXP mereka juga akan sangat unggul. Hazel di level 15. Firaga armor yang bakal tebal juga dan dia punya 2 nyawa ya. Firaga pecah, masih ada immortal, nanti kalau pecah ada Firaga lagi 3 berarti. Iya. Ini masalahnya kondisinya jarang sih aku ngeliat ada fighter jungle yang bisa di atas dari assassin jungle ya. Apalagi kayak Nolan yang rotasi awalnya cepat banget kayak tadi kan. Ya, ini tapi thanks to Dairon juga sih, karena Dairon nggak bisa langsung di burst kan. Benar. Nggak bisa langsung di burst dengan Nolan, jadi dia bisa nahan dan Glorious Pathway-nya yang membuat akhirnya KLTZ harus menggunakan gauge-nya dia untuk kabur, bukan untuk open team fight. Yap. Dan menurunkan tempo permainan sepertinya adalah strategi yang dijalankan oleh RRQ Hoshi.
Saya menunggu 5 detik lagi untuk Lord yang kedua. Kali ini semua player available dari spell mereka, sehingga penggunaan spell itu pasti akan sangat berpengaruh di tim fight selanjutnya. Karena tim Falcons, mereka akan merelakan Lord kedua kembali menjadi milik RRQ Hoshi. Ini pasti sih nama di Lordnya sudah ada nama RRQ Hoshi. Tapi lihat gimana Keltus yang dituju Idok menghilang. Dan itu tanda bahaya karena mereka harus menunggu kembali momentum. Lord disecure oleh Hazel. Dan sekarang lihat gimana damage dari Ritz selalu menyakitkan. 2 melawan 5 dan mampukan Ritz bertahan karena Infraforce sangat menyakitkan. Toy memotong dengan Summon Force. 2 member hilang meskipun Toy menjadi korban jiwa, tapi triple kill untuk Toy. Hanya View seorang diri, dan apa yang bisa dilakukan oleh View melawan 2 player beserta dengan Lord yang kali ini mendekat langsung menuju ke benteng pertahanan dari tim Falcons. Dan sepertinya ini adalah 100% game rate dari RRQ Hoshi di SPS Mobile Master